Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran Quran Hadis melalui pembelajaran jarak jauh. Yaitu pertama sampaikan terima kasih atas perhatian anak sekalian dalam pembelajaran ini. Dan ini insya Allah merupakan materi yang terakhir. Sebab mulai besok tanggal 15 Maret anak-anak sudah menempuh ujian madrasah. Nah, sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan bahwa ujian madrasah yang akan kalian tempuh mulai besok tanggal 15 Maret itu meliputi materi kelas 10, 11, dan 12. Untuk itu silakan dibuka kembali buku-buku pelajaran yang sudah lalu, yakni buku pelajaran di kelas 10, kelas 11, dan juga kelas 12. Anak sekalian, kali ini kita akan membicarakan tentang berperilaku adil dan jujur. Silakan dibuka RKS halaman 24. Mari kita ikuti bersama Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 8-10 dan surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Walladhina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Ya ayyuhalladzina wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kunu padha ana sira kabeh, padha dadiya sira kabeh iku qawamina wong kang netepi kebenaran, wong kang netepi perkara kang bener lillahi krana Allah. Syuhada atur dadi seksi bil qisti kelawan adil. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin, wala yajrimanna lan aja nggelemake, aja ndadekake temenan, aja nggelemake temenan, aja ndadekake temenan kum ing sira kabeh apa sana'anu qaumin gedeng ira marang suwiji kaum. Aja ndadekake ala takdilu ing yen to ora iso adil sapa sira kabeh. Idilu padha adil sira kabeh. Dua utawi adil iku aqrabu luweh parek lit taqwa marang takwa. Wattaqu lan padha takwa sira kabeh Allah ing Allah. Innallaha satemene utawi Allah iku khabirun waspada bima kelawan suwiji-wiji tak maluna kang padha nglakoni sapa sira kabeh. Wa adawus janji sapa Allahu Allah alladzina ing wong akeh amanu kang iman sapa ladzina wa amilu lan padha nglakoni sapa alladzina as-solihati ing amal sholih. Lahum iku tetep kedue alladzina amanu wa amilus sholihat maghfiratun utawi pengapura wa ajrun lan ganjaran azimun kang gedhe. Walladzina lan wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina wa kadzabu lan padha ngorohake sapa alladzina
bi ayatina kelawan piro-piro ayat ingsun. Ulaika utawi mengkono-mengkono walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina iku ashabul jahimi kang ngenggon-ngenggoni neraka jahim. Anak sekalian, ayat ini memerintahkan kepada kita agar berlaku adil dan jujur. Agar berlaku adil dan jujur, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Lah jujur itu bagaimana? Jujur itu sebuah ungkapan yang mudah disampaikan, mudah diucapkan, tapi susah atau sulit untuk dibuktikan atau dilaksanakan. Bahkan ketika Nabi dimintai penjelasan oleh para sahabat tentang bagaimana jujur itu, Nabi menancapkan sebuah tonggak. Tonggak ditancapkan tidak condong ke kanan ke kiri, ke depan ke belakang, atau ke utara selatan, ke barat ke timur, tidak, tapi tegak pada tumpuannya. Itulah yang namanya adil. Nah, kita juga demikian. Kita diharapkan, kita diperintahkan agar bisa berbuat adil terhadap siapapun, terhadap orang yang kita senangi, orang yang kita cintai. Kalau memang salah, katakan salah. Terhadap orang yang kita benci, orang yang kita musuhi, kalau memang benar, katakan benar. Harusnya seperti itu. Akan tapi kecenderungan manusia itu biasanya sesuatu yang disenangi itu dianggap baik, dianggap benar. Sesuatu yang tidak disenangi dianggap salah, dianggap tidak benar. Umumnya seperti itu. Coba kita bisa meraba diri kita sendiri. Kita bisa membayangkan apakah benar apa yang saya katakan tadi seperti itu. Coba kalau misalnya kamu senang terhadap sesuatu, pasti sesuatu itu seandainya salah pun kamu anggap benar. Seandainya kamu senang terhadap seseorang, maka seorang pun itu seandainya salah kita anggap benar, seandainya jelek kita anggap baik. Memang kecenderungan manusia seperti itu. Nah, makanya ayat ini memerintahkan bagaimana agar kita itu bisa mengatakan apa adanya, berbuat adil, bertumpu pada tumpuan, tegak pada tumpuannya, tidak condong pada yang kita senangi, tidak menjauhi terhadap yang tidak kita senangi, meskipun itu benar tidak demikian. Ya, kita diharapkan bisa berdiri tegak pada tumpuannya. Kalau memang benar, katakan benar. Kalau memang salah, katakan salah. Makanya di sini pada akhir ayat yang pertama, yakni i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Orang yang bisa berlaku adil, orang yang bisa berbuat adil, yakin bahwa dia itu dekat kepada ketakwaan. Akan tapi sebaliknya, orang yang tidak bisa berlaku adil jauh dari ketakwaan. Sebab takwa adalah menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah dalam situasi apapun. Nah, ini. Makanya Allah memberikan berjanji kepada orang-orang yang bisa berbuat adil, orang yang melakukan amal solih, yakni wa'atallahu alladhina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah berjanji kepada orang-orang yang bisa berlaku adil, orang-orang yang bisa berbuat adil, orang-orang yang melakukan amal soleh, dia itu akan diberi ampunan dan akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Sebaliknya, orang-orang yang kufur nikmat, orang-orang yang ingkar terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah, orang-orang yang tidak bisa berlaku adil, dia diancam dengan neraka jahanam. Karena itu ini benar-benar pelajaran yang berharga bagi kita semua. Bagaimana kita dari sedikit demi sedikit salah
bisa berlaku adil dengan sejujur-jujurnya. Kita bisa berbuat baik, kalau memang baik katakan baik, kalau memang tidak baik katakan tidak baik. Selanjutnya pada ayat yang ke-119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya ayyuhalladzina wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina ittaqu padha takwa sira kabeh. Allah ing Allah wa kunu lan padha ana sira kabeh iku ma'as-shadiqina sartane wong-wong kang adil. Kita hendaklah berusaha untuk mendekat kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kita hendaklah lebih cenderung berkumpul berbaur dengan orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Dan kita adalah berusaha untuk bagaimana kita bisa berbuat adil dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Kita adalah bisa berlaku adil. Ya memang berat, memang susah. Makanya Nabi bersabda, qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah apa yang sebenarnya meskipun itu rasanya pahit. Terhadap orang yang kita cintai, terhadap terhadap teman dekat kita, terhadap sahabat kita. Kalau memang salah katakan salah, kalau memang benar katakan benar. Terhadap orang yang tidak kita senangi, terhadap musuh kita, kalau memang benar katakan benar. Dan kemudian memutarbalikkan kenyataan atau keadaan. Nah demikian ini kenapa ditekankan dalam Al-Quran? Karena maka kecenderungan manusia seperti itu. Coba kalau kita perhatikan di dunia peradilan itu, keadilan orang yang bisa berlaku adil ini sangat-sangat mahal sekali. Ya. Sangat-sangat mahal sekali. Hukum bisa dipermainkan, hukum bisa diperjualbelikan. Nah, makanya kalian sebagai generasi muda, generasi yang akan menjadi penerus bangsa di masa yang akan datang, jadilah orang-orang yang bisa berlaku adil. Jadilah orang yang bisa berbuat adil. Kalau memang benar katakan benar, kalau memang salah katakan salah. Selanjutnya, ini karena materi yang terakhir, saya langsungkan saja pada Al-Quran surat An-Nahl ayat 90 sampai 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawqidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha tattakhiduna aymanakum takhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah innama yablukumullahu bihi wa la yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Innallaha sak temene utawi Allah iku ya'muru perintah sapa Allah bil adli kelawan tumindak adil wal ihsani lan tumindak bagus. Wa ita'i dzil qurba wa ita'i lan maringake dzil qurba marang sanak kerabat. Wa yanha lan nyegah sapa Allah anil fahsya'i saking tumindak keji wal munkar lan mungkar. Wal baghi lan musuhan. Ya idzu mituturi sapa Allah kum ing sira kabeh la'allakum muga-muga utawi sira kabeh iku tadzakkaruna padha eling sapa sira kabeh. Wa aufu lan padha nuhonono sira kabeh, padha netepono sira kabeh bi ahdillahi kelawan janjine Allah. Idza ahadtum nalikane padha janji sapa sira kabeh wala tanqudu lan aja padha ngrusak sapa sira kabeh al aimana ing pira-pira sumpah.
ba'da tauqidiha sa'use padha ngukuhake sira kabeh ing sumpah. Wa qad ja'altum lan teman-teman wis ndadekake sira kabeh Allah ing Allah alaikum ing atase sira kabeh kafilan ing seksi. Innallaha sak temene utawi Allah iku ya'lamu ngaweruhi sapa Allah ma ing suwi-wiji taf'aluna padha nglakoni sapa sira kabeh. Wala takunu lan aja ana sira kabeh iku kalati kaya wong wadon, kaya wong wedok. Naqadot kang rusak sapa alati wazlaha ing benang tenunane alati. Mimbati kuwatin saking sakwise kuwat angkatan kalih bubar kalih udar. Tattakhiduna padha ndadekake sira kabeh aimanakum ing sumpah-sumpah ira kabeh dakholan ing pembujuk ing penipu bainakum ing antarane sira kabeh antakuna supaya ana sira kabeh ummatun utawi umat hiya kang utawi umat iku arba luweh akeh min ummatin tinimbang umat liya. Innama yablu ing pestine nyoba kum ing sira kabeh sapa Allah bihi kelawan ma wa yubayyinan lan bakal dijelasake temenan lakum marang sira kabeh yaumal kiamat besok ing dina kiamat ma apa ma suwi-wiji kuntum ana sira kabeh fihi ing dharma iku tahtalifuna padha persulayan sapa sira kabeh. Ayat ini menguatkan ayat yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, yakni Allah memerintahkan kepada kita agar berlaku adil. Tadi, adil itu ibarat tonggak yang tertancap pada tumpuannya, tidak condong ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, akan tapi tetap tegak pada pendirian, pada tumpuannya. Wal ihsanilan tumindak adil, berlaku adil. Wal ihsanilan lan tumindak bagus. Wa itaidil qurbalan maringake marang sanak kerabat. Ini perintah Al-Qur'an, mestinya ada hikmahnya. Kenapa kita diperintahkan kalau memberikan sesuatu hendaklah mengutamakan orang yang ada hubungan ke family, ada hubungan kekerabatan dengan kita, atau paling tidak ya bertetangga dengan kita. Sebab secara manusiawi misalnya kamu memberikan sesuatu kepada orang lain yang tidak ada hubungan kerabat, sementara orang yang masih ada hubungan kerabat butuh, mau, kok yang kerabat tadi tahu bahwa kamu memberikan sesuatu pada orang lain yang tidak ada hubungan apa-apa, pasti dia akan sakit hati, bahkan kemudian memutuskan hubungan persaudaraan. Demikian juga misalnya kamu memberikan sesuatu pada tetangga yang melewati tetangga yang sebelah. Misalnya tetangga sebelah ada, tapi yang kamu beri tetangga yang sebelahnya. Sementara tetangga yang sebelah juga mau seandainya kamu beri, butuh. Nah, dia tahu bahwa kamu memberikan sesuatu kepada tetangga yang sebelahnya, pasti dia akan sakit hati. Inilah yang dijaga oleh Al-Quran sampai sedemikian rupa dalam rangka untuk menjaga hubungan persaudaraan, menjaga hubungan pertetanggaan. Wa yanhanil fahsai wal munkar, Allah melarang agar kita tidak berbuat keji dan berbuat mungkar, melakukan dosa kita dilarang. Wal baghi lan permusuhan, kita diharapkan menjadi umat yang bersatu, satu sama lain saling menjaga persatuan. Kemudian wa'afu bi'ahdillahi, wa'afu Allah berjanji. Kita diperintahkan untuk memenuhi janji Allah ketika kita berjanji. Ya, ketika kita berjanji wala taqulul aimana ba'da tauqidiha, kita dilarang merusak sumpah yang sudah kamu kukuhkan. Nah, di sini kelanjutannya wa qad ja'altumullah alaikum kafila, padahal kamu menjadikan Allah sebagai saksi.
Terkadang orang dengan mudah misalnya bersumpah wallahi billahi tallahi. Nah ini kok sampai dirusak. Ini kafaratnya berat, kifaratnya atau hukumannya berat, dendanya berat, yakni puasa 3 hari berturut-turut. Nah terkadang orang kan dengan mudah mengatakan seperti itu, ya demi untuk menyelamatkan dirinya, ya, dia rela bersumpah dengan nama Allah billahi wallahi tallahi. Nah itu namanya menjadikan Allah sebagai saksi, padahal sumpahnya dirusak. Ini dosa besar, tidak boleh. Innallaha ya'lamu ma taf'alun, Allah Maha tahu terhadap apa yang kamu perbuat. Kemudian ini mohon diperhatikan, wala takunu kallati naqadul ghazla min ba'di quwwatin angkasa. Kamu janganlah seperti wanita yang ketika dia menenun benang kemudian setelah jadi dirusak. Ini artinya apa? Ayat ini tidak berarti membuat contoh jelek wanita, tidak. Tapi begini, pekerjaan menenun itu umumnya adalah pekerjaan wanita. Wanita itu kan pekerjaan utamanya di rumah. Misalnya dari pagi mempersiapkan sarapan untuk makan pagi, setelah anggota keluarga habis sarapan kemudian pergi ke kegiatan masing-masing, apakah kerja atau sekolah dan sebagainya. Kemudian ibu-ibu yang di rumah kan kemudian mencuci piring dan sebagainya. Setelah itu kemudian mencuci pakaian. Kemudian selesai mencuci pakaian, kira-kira jam 9 belum waktunya masak untuk makan siang. Lah waktu yang ada itu digunakan untuk kesibukan menenun. Contohnya seperti itu. Atau kalau zaman sekarang misalnya menjahit dan yang lain. Nah di sini dicontohkan menenun karena memang menenun itu pekerjaan yang rumit, pekerjaan yang butuh kesabaran. Loh, lah pekerjaan seperti itu kok ketika sudah jadi tenunan kok dirusak? Ini kan namanya orang melakukan pekerjaan yang sia-sia, ya, melakukan pekerjaan yang sia-sia. Nah kamu juga demikian, waktu yang ada gunakan dengan sebaik-baiknya, jangan kamu sia-siakan. Waktu kok sedino-sedino isine dimain game, sedino-sedino waktu kok isine digedulan, sing ora ana paedahe, ora ana manfaate, ini jangan. Kita diingatkan oleh Al-Qur'an dengan ayat ini. Wala takunu kallati naqadut wajlaha min ba'di quwwatin angkasa. Ojo menyia-nyiakan, jangan menyia-nyiakan pekerjaan. Artinya jangan melakukan pekerjaan yang sia-sia, tidak ada hasilnya, tidak ada manfaatnya. Tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah. Kamu rela menjadikan sumpahmu demi untuk mencari keuntungan sendiri. Kamu rela menjadikan sumpahmu demi untuk kemenangan sendiri. Di sini dicontohkan antakuna ummatun hiya arba min ummah, bersumpah demi untuk kemenangan kelompoknya. Kebanyakan kelompoknya ben aku balaku akeh, ben aku kancaku akeh, rela bersumpah palsu, jangan sampai seperti itu. Ini semua innama yablukumullahu bi. Innama yablukumullahu bi. Ini adalah ujian dari Allah. Dan kelak akan ditunjukkan besok pada hari kiamat apa yang telah engkau perselisihkan. Ini dua ayat yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Ini dua ayat yang sangat berharga sebagai bekal kehidupan kita kelak. Hendaklah anak-anak bisa mencermati, bisa mendalami dan bisa menerapkan dalam kehidupan kita. Untuk itu semoga anak sekalian meskipun dalam suasana seperti ini tetap bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Meskipun pembelajaran sistem jarak jauh, semoga anak-anak tetap bisa menerima apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru dan anak-anak dapat menyerap ilmu dan dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin Allahumma amin. Itu selamat untuk mengikuti ujian madrasah yang akan kita laksanakan besok tanggal 15. Semoga anak-anak bisa mengikutinya dengan baik, dengan lancar, selamat, tidak ada kendala apapun, dan anak-anak dapat memperoleh nilai yang sebaik-baiknya. Amin amin Allahumma amin. Demikian. Ini silakan dua ayat ini ditulis, ya, silakan dua ayat ini ditulis, kemudian diberi makna seperti apa yang saya sampaikan tadi. Besok sebelum ujian adalah bisa diserahkan.
Nah untuk tugas minggu depan, minggu yang kemarin, hari ini kami tunggu. Hari ini kami tunggu untuk bisa diserahkan kepada saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.